Inilah kasus gadis pegawai koperasi penagih hutang. Kasus mengerikan yang bikin gempar satu Indonesia di tahun 2025. Dalam kasus ini, seorang gadis pegawai koperasi dihilangkan nyawanya dengan cara di luar nalar. Keadaannya saat pertama kali ditemukan bikin warga satu kampung syok. Dan yang bikin merinding, dia sempat mengirim pesan misterius hanya beberapa menit sebelum nyawanya dihilangkan. Pada tanggal 18 September 2025, gadis pegawai koperasi bernama Hijrah mendatangi salah satu rumah nasabahnya di Desa Sarjo, Sulawesi Barat untuk menagih hutang. Namun saat itu, sang nasabah bernama Nurlina dan suaminya Risman mengatakan kepada Hijrah bahwa mereka belum bisa membayar hutang. Tetapi Hijrah terus mendesak karena hutang Nurlina dan Risman sudah jatuh tempo. Karena terus didesak, Risman mengajak Hijrah pergi ke rumah sejumlah tetangga untuk meminjam uang dan dipakai membayar hutang. Mereka pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Hijrah. Namun saat itu Risman tidak mendapat uang pinjaman yang diharapkan. Karena hal tersebut, di perjalanan, Hijrah menegur Risman dengan mengatakan, "Jika tak bisa bayar hutang, jangan berhutang." Ucapan itu membuat Risman naik pitam. Ia menghentikan motor, kemudian dengan brutal menganiaya Hijrah hingga kehilangan nyawa. Belum puas dengan aksi kejinya, Risman melucuti celana Hijrah dengan tujuan untuk mempermalukan ketika nanti tubuhnya ditemukan. Hanya beberapa menit sebelum kejadian nahas itu, Hijrah rupanya sempat mengirim pesan kepada teman kantornya. Hijrah mengatakan bahwa dia merasa takut karena Risman membawanya ke area perkebunan yang sangat gelap. Semua teman kantor berusaha mencari dan menolong, namun Hijrah tak bisa dihubungi lagi dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 2 hari kemudian, warga menemukan tubuh tak bernyawa Hijrah. Mereka syok melihat kondisi Hijrah yang terkapar di semak-semak. Kurang dari 24 jam, Risman pun ditangkap polisi dan dia langsung mengakui perbuatannya. Risman mengaku tega melakukan perbuatannya karena sakit hati dengan ucapan Hijrah. Tak hanya menjalani hukuman, Risman juga mendapat karma mengerikan lain, yaitu rumahnya diserbu dan dihancurkan warga desa sebagai bentuk balas dendam untuk Hijrah.